Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Sangat senang malam ini kita bisa ketemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca tertulis di Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami masih boleh bertemu, bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang memimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita masih dalam suasana Paskah, maka kepada semua ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang mendengar pembacaan firman Tuhan ini, saya ucapkan selamat Paskah. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Lukas 24 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Kuasa Kebangkitan Yesus. Para nabi sudah menubuatkan akan kelahiran, kesengsaraan, dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Misalnya, mengenai kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika yang mengatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Tertulis di Mika 5 ayat 2. Demikian juga Nabi Yesaya telah menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Demikian tertulis di Yesaya 9 ayat 5. Demikian juga mengenai penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi.
Misalnya, Nabi Yesaya mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia adalah untuk menebus dosa-dosa umat manusia, yaitu dengan rela mati di kayu salib, menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus untuk itu, sampai dia mati di kayu salib, sudah disaksikan oleh penguasa Romawi, oleh imam-imam besar dan imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, serta orang banyak yang ikut memperolok-olokkan, mengejek, menghina Tuhan Yesus, dan bahkan meludahinya. Kemudian Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah suatu keheranan bagi orang Yahudi. Walaupun mereka sudah pernah menyaksikan Yesus sendiri membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Banyak orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya mau berangkat dari Galilea ke Yerusalem, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa ia akan mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali, sebagaimana tertulis di Matius 20 ayat 18 sampai 19 seperti berikut. Anak manusia, yaitu Yesus, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah kenyataan. Dan cukup banyak orang yang menyaksikannya. Pertama, pada pagi-pagi subuh pada hari ketiga itu, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Tetapi waktu mereka tiba di sana, kuburan itu sudah terbuka dan kosong. Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menyatakan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus menyuruh mereka segera memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yang kedua, pada malam hari, Yesus menemui murid-muridnya yang sedang berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Semuanya menyaksikan bekas luka di tangan, di kaki, dan di lambung Yesus.
Yang ketiga, pada waktu itu Thomas tidak ikut hadir. Mendengar berita kebangkitan Yesus itu, Thomas menyatakan dia hanya percaya kalau sudah menyaksikan sendiri bekas-bekas luka Yesus itu. 1 minggu kemudian, Yesus menemui mereka kembali di tempat yang sama di Yerusalem, dan Thomas menyaksikan sendiri bekas-bekas luka Yesus, bekas-bekas luka Yesus itu. Yang keempat, Yesus menemui para muridnya yang sedang menjala ikan di pantai Danau Tiberias. Dan yang kelima, waktu Yesus naik ke surga, di samping para murid, lebih dari 500 orang yang ikut menyaksikannya. Jadi tidak dapat disangkal bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebenaran. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pusat ajaran Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Kita mempercayai bahwa Yesus mati dan ia dikuburkan. Kematian Yesus di kayu salib merupakan tebusan atas dosa-dosa umat manusia. Kemudian pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri ke banyak orang dan naik ke surga. Nubuatan para nabi mengenai kematian dan kebangkitan juru selamat sudah digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus itu mengandung kuasa. Pertama, dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, berarti Yesus telah mengalahkan kuasa maut dan sengat kematian. Telah mengalahkan dosa dan kuasa iblis. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 55. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati sekaligus membuktikan bahwa Yesus memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebagaimana tertulis di Matius 28 ayat 18. Kedua, kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan jaminan akan kebangkitan dari orang-orang percaya. Kebangkitan Yesus merupakan yang sulung dari kebangkitan orang-orang yang meninggal. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 20. Kebangkitan Yesus melahirkan kembali orang-orang percaya ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Sebagaimana tertulis di dalam firman-Nya di 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketiga, kebangkitan Yesus itu merupakan jaminan
akan hidup kekal bagi orang-orang percaya. Sebagaimana Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Tertulis di Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Kebangkitannya adalah yang sulung dari kebangkitan kita kelak orang-orang percaya. Dengan percaya akan kuasa kebangkitannya, maka kita pun akan dianugerahi kasih karunia hidup kekal di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyambut kebangkitan-Mu yang penuh kuasa itu. Kematian-Mu di kayu salib merupakan tebusan atas dosa-dosa kami umat manusia. Dan kebangkitan-Mu yang penuh kuasa itu memberikan jaminan kepada kami bahwa kami juga kelak akan dibangkitkan. Dan Tuhan akan menganugerahkan kepada kami kasih karunia keselamatan, hidup kekal bersama Engkau di sorga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.